Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Neni Sumarni SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan bisnis. Perkenalkan, nama saya Luka Melia dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis model kanvas pada UMKM Cantik Carve. Yang pertama ada latar belakang bisnis. Industri kerajinan tangan atau biasa dikenal sebagai bisnis crafting telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dalam era di mana kehidupan sehari-hari seringkali dipenuhi dengan produk-produk massal yang seragam, minat terhadap kerajinan tangan telah meningkat secara signifikan. Masyarakat semakin menghargai produk yang dibuat dengan tangan karena nilai seni, kreativitas, dan keunikan yang dihadirkannya. Hal ini menciptakan peluang yang menarik untuk menjalankan bisnis crafting, baik sebagai hobi yang menghasilkan pendapatan tambahan maupun sebagai usaha bisnis utama. Selanjutnya, Cantikap Karawang. Cantikap adalah suatu bentuk bisnis yang bergerak di bidang produksi dan penjualan tas dan pakaian. Cantikap bekerja sama dengan toko atau individual yang membutuhkan produk-produk tersebut untuk tujuan bisnis atau kebutuhan promosi. Cantikap menerima pesanan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pelanggan seperti desain, ukuran bahan, dan warna. Setelah menerima pesanan, Cantikap akan memproduksi tas dan baju sesuai permintaan dengan menggunakan mesin. Cantikap membutuhkan keterampilan dalam desain dan produksi serta pemilihan bahan agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan permintaan pelanggan. Selanjutnya, Cantikap adalah perusahaan yang bergerak di bidang produk konveksi yang berlokasi di Galumas Perumahan My Flower Karawang. Pengalaman Ibu Dian Indawati sebagai owner bidang usaha konveksi sejak tahun 2019 telah memberikan banyak pelajaran berharga untuk senantiasa meningkatkan profesionalitasnya. Beliau juga membuka workshop untuk meningkatkan perekonomian daerah. Cantikap sangat andal dalam hal peningkatan kualitas, produktivitas, ketepatan waktu dalam kerangka mewujudkan kepuasan mitra atau konsumen. Produk-produk Ibu Dian Indawati antara lain ada sweetie bag, marhen bag, aneka tote bag, pouch, dompet, souvenir, outer, dan seragam. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Apa pengembangan usaha yang dapat dilakukan pada UMKM Cantik Carve? Dilihat dari BMC-nya, pengembangan usaha yang bisa dilakukan Cantik Carve ialah dengan mengembangkan sumber daya manusianya untuk mengembangkan SDM-nya dengan cara melakukan perekrutan karyawan dan memberikan pelatihan kepada karyawan yang akan direkrut sehingga Cantik Cup dapat memaksimalkan hasil produksi dan mendapatkan keuntungan lebih, serta dapat meningkatkan perekonomian dengan memberikan lapangan kerja kepada masyarakat Karawang. Yang kedua, bagaimana penerapan branding Cantikap? Agar brand Cantikap dikenal banyak orang, Cantikap memiliki langkah khusus agar dapat menarik calon pelanggan dengan cara yang inovatif dan efektif, yaitu menciptakan logo yang menarik, pemasangan iklan, sering mengikuti pameran bazar, serta aktif berinteraksi di sosial media. Dengan memberikan kualitas yang terbaik pada setiap produk, hal ini menjadikan konsumen dapat terus setia pada produk yang ditawarkan. Dengan melakukan kegiatan branding dapat membantu dalam mengenalkan dan meningkatkan brand sebuah produk Cantikap di benak masyarakat. Yang ketiga, bagaimana pola BMC pada bisnis Cantikap? Ini akan dijelaskan nanti di slide berikutnya. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mengetahui bagaimana mengembangkan usaha yang dapat dilakukan oleh UMKM Cantikap. Yang kedua, dengan membranding, membentuk persepsi masyarakat kepada brand produk Cantikap dan membangun rasa cinta masyarakat kepada brand produk Cantikap. Yang ketiga, dapat mengetahui pola BMC pada usaha Cantikap. Selanjutnya ada luaran dan manfaat. Luaran dan manfaat dari program ini adalah kami dapat mengetahui secara langsung proses produksi yang dilaksanakan di Cantika Craft dan mengembangkan produk menjadi produk yang berkualitas dan dikenal banyak orang. Selain dapat memenuhi kebutuhan konsumen, kami berharap usaha Cantikap ini dapat terus dikenal oleh semua kalangan sekaligus memperoleh keuntungan finansial yang dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat Karawang. Selanjutnya, apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas adalah sebuah alat atau framework yang digunakan untuk menggambarkan dan merancang model bisnis sebuah perusahaan atau usaha. Bisnis model kanvas berisi 9 elemen utama yang mencakup segmen pelanggan, nilai yang ditawarkan,
saluran distribusi, hubungan dengan pelanggan, sumber pendapatan, aktivitas kunci, sumber daya kunci, kemitraan kunci, dan struktur biaya. Selanjutnya, teknik mendesain model bisnis. Model bisnis long tail digunakan dalam teknik BMC yang kami gunakan dengan memanfaatkan keunggulan model bisnis long tail. Perusahaan dapat memperluas pasar mereka, memperkenalkan inovasi baru, dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan pilihan produk atau layanan lebih beragam. Selanjutnya ada pengembangan usaha Cantikap. Terdiri dari 9 elemen pada bisnis canvas. Yang pertama ada customer segment, yang kedua ada value proposition, yang ketiga ada channels, yang keempat ada revenue streams, yang kelima ada key resource, yang keenam ada customer relationship, yang ketujuh ada elemen key activities, yang kedelapan ada key partnership, yang kesembilan ada cost structure. Selanjutnya ada bisnis model canvas. Yang pertama ada key resources. Alat-alat yang pertama ada mesin jahit, yang kedua ada gunting, yang ketiga ada penggaris, yang keempat ada meteran, yang kelima ada jarum jahit, yang keenam ada pendedelan. Bahan-bahan yang pertama ada kanvas, yang kedua ada waterproof, yang ketiga ada batik Karawang Bali dan lain-lain. Ada karyawan produksi yaitu hanya satu, yaitu owner saja. Customer segment. Yang pertama adalah jualan offline dan online. Yang kedua ada anak-anak, yang ketiga remaja dewasa, yang keempat semua kalangan usia 20 sampai 30 tahun ke atas. Yang kelima domisili Karawang dan di luar Pulau Jawa. Ada key partner. Yang pertama ada galeri dinas koperasi, ada yang kedua ada toko Lavanda, yang ketiga ada outlet Dekran Nasda, yang keempat ada toko ABC, yang kelima ada toko Obras, yang keenam ada toko Luthan. Selanjutnya ada key activity. Yang pertama adalah membuat pola, yang kedua cetak kain, yang ketiga siapkan perintilan, yang keempat ada kain potong, yang kelima jahit, dan setelah itu yang keenam ada foto, yang ketujuh ada edit, yang kedelapan ada iklan, yang kesembilan ada pengemasan. Selanjutnya ada customer relationship. Yang satu adalah memberikan bonus, yang kedua memberikan garansi, yang ketiga meminta kritik dan saran kepada pelanggan. Selanjutnya ada channel. Channel ini iklan di media sosial ya. Yang pertama ada Instagram, yang kedua ada WhatsApp, yang ketiga ada Facebook, yang keempat ada TikTok. Selanjutnya adalah value propositions. Yang pertama ada limited karena motif, yang kedua ada custom jahitan, yang ketiga ada bahan premium, yang keempat harga sesuai motif dan bahan, yang kelima ada kerumitan proses pembuatan. Selanjutnya ada cost structure. Yang pertama ada bahan baku, yang kedua ada souvenir, yang ketiga ada biaya promosi, yang keempat ada biaya listrik, yang kelima ada biaya perbaikan. Yang terakhir ada revenue stream, yaitu yang pertama ada workshop, itu tergantung customernya, yang kedua jual pola. Selanjutnya ada produk and price. Yang pertama ada Alamanda Bag dengan harga Rp225.000. Alamanda Bag ini berkolaborasi antara Cantikap dengan @b.yo Enterprise. Yang kedua ada Kamboja Bag. Ini berharga Rp265.000. Kamboja Bag ini juga berkolaborasi dengan @b.yo Enterprise. Yang ketiga ada Outer. Outer ini berharga Rp175.000. Outer ini berkolaborasi dengan Outer Cantik with Batik Karawang. Yang keempat ada Paper Flashing. Ini dihargai Rp250.000. Paper Flashing ini dibuat dengan perca-perca yang dikumpulkan menjadi satu demi mewujudkan paper flashing yang cantik. Yang kelima ada tas ransel. Tas ransel ini dihargai Rp250.000. Tas ransel ini untuk travel, sekolah, dan kebutuhan lain didesain sangat detail dan keren. Yang keenam ada Sweetie Bag. Ini juga dihargai Rp197.000. Ini dari Batik Karawang ya. Yang ke-7 ada Mini Sing Bag. Ini dihargai Rp120.000. Ini dengan dibuatnya juga dengan simple ya dan cantik. Yang ke-8 ada sarung bantal. Ini dihargai Rp50.000. Sarung bantal kursi orange peel dibuat dengan sangat cantik.
Selanjutnya ada dokumentasi kunjungan dari kelompok kami ke usaha Cantika Karawang pada tanggal 31 Oktober 2023. Selanjutnya di sini ada cuplikan singkat video kunjungan di tanggal 31 Oktober 2023 di Cantika, tapi tidak bisa diputar ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.